Katanya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Dengan apakah kita harus khawatir? Sebab Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Indah bersamamu, menikmati hadiratmu Bapa. Itu yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengundang Engkau untuk hadir di tempat ini. Biar Engkau Yesus menikmati setiap pujian penyembahan kami. Roh Kudus, Kau pimpin setiap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan memberkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pak Rusti Bapak, Kau pakai lidah mulut hambanya Bapak. Biar Engkau yang berkata-kata Tuhan, sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di balik salib-Mu. Kau juga memberkati perjamuan kudus yang akan kami nikmati Tuhan pagi hari ini. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita melakukan pujian kita. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Semua tepuk tangan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau naikkan pujian penyembahan buat Tuhan. Yesus Tuhan Anak Allah yang hidup. Kita mau katakan anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hati. Amin.
ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan minggu ini, lambaikan tangannya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Haleluya. 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 Terima kasih sudah melaksanakan protokol kesehatan di tempat ini. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama di Daniel 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Daniel 3 ayat yang 21 sampai ayatnya yang ke-26. Yang sudah temukan, mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Daniel 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Yang sudah temukan katakan amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan mencampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah api itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang yang melihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah. Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini khotbah saya berjudul Dapur Api. Apa Saudara? Dapur api. Saya percaya kita semua punya dapur api masing-masing. Amin. Punya dapur api? Punya dapur api masing-masing. Baik yang muda maupun yang tua, baik yang dapur apinya sedang-sedang aja panasnya, atau yang luar biasa panas. Tetapi satu persamaannya Saudara, mau api yang gak panas kek, mau yang panas sekali kek, kalau tidak, kita tidak hati-hati mengelolanya, itu akan membakar habis kita. Amin. Amin Saudara. Haleluya. Nah, ceritanya begini Saudara. Nebukadnezar ini adalah raja negeri Babel. Zaman di mana bangsa Israel diangkut dalam tawanan yang dikenal sebagai peristiwa pembuangan. Nah, tahukah Saudara, satu-satunya yang menyebabkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dilempar ke dalam api yang menyala-nyala itu hanya satu, Saudara. Dia tidak sudi sujud menyembah kepada dewa raja atau patung emas yang raja mendirikannya. Hanya satu kesalahannya, tidak mau sujud menyembah kepada patung dewa raja yang raja dirikan itu. Nah, raja ini membuat patung emas sebagai penghormatan kepada dewanya. Pada hari pentapisan, raja mengundang semua gubernur, semua bupati, semua menteri, semua pembantu raja, pengawal, prajurit, dan halayak ramai diundang untuk mentapiskan atau meresmikan patung yang raja dirikan itu.
Nah, raja memerintahkan semua yang hadir untuk serentak sujud menyembah kepada patung yang barusan raja dirikan itu. Bagi yang tidak mau, akan dilemparkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, setelah selesai semuanya, atas pengaduan, atas laporan beberapa orang, ini raja memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini ternyata kedapatan ketiga ini tidak mau sujud kepada patung emas yang raja dirikan itu. Kemudian raja bertanya kepada mereka bertiga. Ya, kira-kira seperti ini ya. Raja bilang, "Hei, Sadrak, Mesak, dan Abednego." Wah, raja kan begini ya. "Benarkah kalian tidak mau menyembah patung emas yang aku dirikan itu?" Sekarang begini saja ya. Kalau kau mendengar aba-aba, sangkakala, bunyi-bunyian, rebana, kecapi, segera kau sujud menyembah kepada patung Goliat itu. Kalau tidak, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan aku akan melihat dewa mana yang bisa menolong kamu, melepaskan kamu dari perapian itu dan dari tanganku. Mengerti? Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan tenang menjawab, "Paduka Raja, kiranya tidak perlu kami bersoal jawab dengan Paduka dalam hal ini. Kalau Tuhan yang kami sembah itu mampu melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Kalau tidak pun, hendaklah Paduka Tuanku Raja mengetahuinya, bahwasanya kami tidak akan mau menyembah kepada raja, tidak mau menyembah kepada patung yang raja buat itu." Raja marah sekali. Dia perintahkan kepada prajuritnya, "Panaskan api itu sampai 7 kali. Kemudian ikat orang-orang ini. Ikat." Diikatnya 3 orang. Kemudian sementara api dipanaskan, 3 orang itu diikat sama raja. "Bawa segera ke sana." Kemudian orang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Alkitab mencatat, saudara, orang-orang yang membawa ketiga orang itu pun mati terbanggang. Saking panasnya dapur api itu, saking panasnya perapian api itu. Lalu ketiga orang itu dicampakkan ke dalam api. Nah, saudaraku, ada sebuah peristiwa yang sangat mencengangkan bagi semua orang. Bagi kita yang membaca ayat firman Tuhan itu, perikop cerita tentang kisah ini, mungkin kita bisa santai-santai aja saat ini ya. Kita udah tahu endingnya. Tapi tahukah saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang mempertaruhkan nyawanya, saudara. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan saya juga percaya, sebelum mereka bertiga dicampakkan ke dalam dapur api itu, banyak orang yang dilemparkan ke sana, dan saya percaya tidak ada seorang pun yang keluar dari hidup-hidup saat di sana. Oleh karena itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dihadapkan kepada 2 pilihan. Pertama, kalau dia mau sujud menyembah kepada patung emas yang raja dirikan itu, dia selamat. Tapi kalau tidak mau, nyawa taruhannya. Karena hari itu sudah banyak sekali nyawa-nyawa yang melayang dilempar ke dalam dapur api itu, dan tidak ada seorang pun yang keluar hidup-hidup. Karena orang-orang itu, kalau saudara baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir itu dikatakan semua orang bersaksi bahwasanya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ketika keluar dari api, pakaiannya tidak terbakar, rambutnya tidak terbakar, dan bau daging tidak ada. Maka ini sebagai bukti orang-orang itu hafal benar bau daging yang terbakar di sana. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dihadapkan pada 2 pilihan ini gitu, saudara. Mati apa hidup? Tapi seperti yang cerita tadi, mereka dengan gagah mengatakan mereka tidak akan mau menyembah kepada patung yang raja dirikan itu, karena mereka percaya Tuhan bisa tolong dia, Tuhan bisa bantu dia, dan Tuhan pasti memberkati dia luar biasa. Amin. Itu yang dipercaya sama Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Selagi saya mempersiapkan khotbah ini juga,
Saya cerita ke istri saya betapa banyaknya dapur api yang saya hadapi. Tapi tahukah saudara, dapur api yang terutama yang saya hadapi itu di waktu-waktu yang lalu, yaitu tentang serba kekurangan. Saya kekurangan keuangan, kekurangan hormat, kekurangan penghargaan, kekurangan harga diri, semuanya serba kekurangan. Itu yang utama itu. Dalam hal keuangan, saya menganggap diri saya itu orang yang rajin gitu. Saya rajin bekerja, saya mau kerja apa saja. Tetapi uang yang saya dapatkan seakan-akan nggak cukup itu gitu. Nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi setelah berumah tangga, waduh itu sangat susah sekali gitu. Dan saya nggak habis pikir saat itu. Saya stres. Terus saya nggak tahu mau kemana, mau mengadu kemana. Akhirnya saya pendam sendiri. Itulah dapur api saya. Tapi istri saya juga cerita, saya juga punya banyak dapur api. Dan dia cerita, wah dapur apinya ini. Tahu gak saudara? Dapur api terbesar dia, ternyata saya sendiri. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini. Menurut dia, saya ini orang yang jaga gengsi gitu loh. Mending kaya kan, mending punya. Udah kekurangan, udah miskin, jaga gengsi gitu loh. Kalau gengsi, itu temannya itu apa? Temannya itu sombong. Enggak mau menerima bantuan orang. Itu stres berat ya. Jengkel tuh, sakit hati dia. Kok orang mau bantu, orang mau nolong gitu dengan tulus, kok lu tolak gitu loh. Sementara keadaan kita udah orang gini gitu. Lu masih jaga gengsi, dimakan tuh gengsinya. Jangan saya berkata gitu. Nah, bagaimana saya orangnya nggak sabaran, kemudian kasar, wah uring-uringan, pokoknya mau menang sendiri. Akhirnya dia pendam sendiri. Akhirnya dia tekanan batin sendiri, saudara. Nah, ternyata saudaraku, dia bergumul bertahun-tahun supaya saya bisa diubahkan. Kalau hari ini dengan hati yang tulus saya mau katakan, kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, bisa khotbah, bisa menyampaikan firman, itu adalah doa seorang istri yang tidak putus-putusnya, dan dia yang sangat mengasihi, sangat menyayangi suaminya. Dan hari ini inilah saya dan dialah istri saya. Amin. Tidak ada bagi suami, saya bilang tidak ada suami yang lebih berbahagia mendapati seorang istri yang ternyata mendoakan dia sepanjang hidupnya. Karena firman Tuhan bilang, doa orang benar, kalau benar-benar didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara, apa dapur api saudara. Mungkin saudara sekarang sedang menghadapi masalah. Mungkin sekarang saudara lagi bingung dengan usaha, lagi bingung dengan bisnis, sedang bingung dengan pekerjaan. Di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini, sepertinya makin hari makin merosot. Makin hari kok makin mundur gitu. Makin hari itu makin madesu gitu masa depan suram gitu. Usaha bisnis yang dirintis bertahun-tahun sekarang diambang bangkrut misalnya. Karena sepi pembeli, nggak ada cuan lagi. Sementara kos, sementara biaya tetap bahkan lebih tinggi lagi. Dan pemasukan tuh hampir-hampir nol, hampir-hampir nggak ada ini. Mungkin ini yang sedang saudara hadapi. Sudah berbagai cara, trik. Mungkin saudara mencari sana kemari, mencari pertolongan, mencari bantuan, tapi hasilnya tetap semakin merosot. Ini adalah dapur api, saudara. Saudara yang sudah lama kerja misalnya, dan saudara merasa sudah bekerja dengan baik, saudara bekerja dengan tekun, bekerja dengan rajin, tapi ternyata orang lain yang masuk belakangan,
orang baru, muka baru, justru dia yang dipromosikan oleh pimpinan perusahaan. Ini kan sesuatu yang sangat memukul kita. Saudara merasa terpukul, saudara merasa tidak dihargai, saudara merasa tidak dipandang. Tetapi mau marah kepada siapa? Mau marah. Kita mau protes kepada siapa? Kita mau protes gitu. Semua dipendam dalam hati. Itu menjadi tekanan batin dan itu juga dapur api. Kalau saudara hari ini, saudara sedang dalam persoalan, menghadapi hubungan dalam keluarga yang tidak harmonis misalnya, itu akan membawa banyak dampak dalam kehidupan kita. Dulu saya mempersiapkan khotbah ini, saya sambil menangis kalau saya bayangkan keluarga saya seperti ini. Saya bayangkan pekerjaan bisnis saya, usaha seperti ini. Karena saya pernah kekurangan, saudara. Saya bisa merasakan apa artinya kekurangan. Dan saya bisa merasakan, saya bisa mengekspresikan bagaimana sih kita dilecehkan, diremehkan orang itu karena kita kekurangan. Tapi ada juga sisi yang lain. Kita mesti harus introspeksi diri. Saya juga introspeksi diri. Karena saya sombong, karena saya angku, karena saya gengsi. Itu juga sebagian yang menyebabkan saya seperti ini. Dan itu harus diubah, saudara. Kalau hari ini saudara miskin, itu nggak dosa, saya mau bilang, itu nggak dosa. Saudara berusaha dan berusaha lagi gitu. Tapi kalau keadaan yang membuat saudara misalnya miskin, saudara pasrahkan kepada Tuhan, lutut kepada Tuhan, minta Tuhan tolong gitu. Tapi kalau itu miskin karena sifat-sifat saudara, itu harus diubah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Itu harus diubah. Jangan sampai kita terperosok di dalam lubang yang sama, yang sudah dikasih tahu orang, tapi kita mengeraskan hati. Wah, saya nggak begitu kok, saya nggak begini kok, wah saya udah begini dan begitu. Jangan begitu, saudara. Itu nggak akan membawa manfaat apapun juga. Itu faedah buat kita itu. Percayalah kepada saya. Bertahun-tahun saya mengalaminya seperti itu, dan saya bisa merasakan orang yang kekurangan itu seperti apa. Anak-anak yang tidak hormat orang tua itu juga dapur api, saudara. Nah, bagi pasangan-pasangan muda, saya mau nasihati, saya mau kasih tips. Tolonglah didik anak dengan baik. Didik anak dengan benar. Didik anak. Tiap hari berkati dia. Aku memberkati engkau, aku melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Setiap hari ucapkan berkat itu pada anak-anakmu. Kalau dia besar nanti, saya yakin dan percaya, dia melenceng pun tidak akan melenceng jauh. Karena firman Tuhan akan membalikkan dia ke jalan yang lurus. Amin. Nah, kalau misalnya, apalagi anak-anak yang terlibat dugem. Tahu dugem? Dunia gemerlap gitu. Judi, mabuk-mabukan, apalagi narkoba. Aduh, amin-amin deh. Jangan terjadi pada keluarga lah kita. Saya berdoa, bukan hanya berdoa, saya yakin gembala juga berdoa bergumul supaya anak-anak kita semua itu selamat. Jangan sampai terjadi itu. Itu juga dapur api buat kita. Amin. Itu persoalan buat kita itu. Rumah tangga yang cekcok, rumah tangga yang tidak harmonis, rumah tangga yang selalu bertemu, selalu bertengkar. Itu seperti nyala api neraka. Itu seperti perapian yang menyala-nyala, yang membakar setiap anggota keluarga. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya tidak mau lagi pulang ke rumah. Bapak tidak mau pulang ke rumah, ibu tidak betah di rumah, anak-anak apalagi. Sehingga tinggal waktu saja keluarga itu bubar. Amin, saudara. Itu adalah persoalan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya kan sudah taat, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah ikutin semua kegiatan gereja, saya sudah berbuat baik, saya sudah memberi perpuluhan, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah tolong orang, saya sudah begini, sudah begitu dan sebagainya. Kok seolah-olah Tuhan tidak memberkati keluarga saya? Kok Tuhan seolah-olah Tuhan menjauh dan Tuhan tidak turun tangan? Itu juga dapur api, saudara. Perihal kesehatan yang merosot. Contohnya saya.
Dulu saya bisa jalan jauh, sekarang udah nggak bisa sudah. Cepat capek. Bagi yang masih yang muda, saran saya jaga makan, jaga hidup, pola hidup yang sehat, makan makanan hidup yang sehat gitu. Dulu kehujanan nggak apa-apa, sekarang udara agak dingin aja, saya udah pilek, saya udah batuk, saya udah demam gitu loh. Ini merosot semuanya, itu gak dapur api sudah. Sekarang apalagi dengan bertambahnya usia. Seperti contohnya ada di sini Pak Hendo yang misalnya ya. Pasti merasakan kemerosotan kesehatan yang makin kentara. Betul ya Pak? Gula darah tinggi, hipertensi, udah kan? Gangguan jantung, gangguan pencernaan, ya kan? Gangguan pencernaan nggak usah sampai tua ya, itu muda-muda itu sekarang udah banyak. Karena apa? Pola hidup, pola makan yang nggak sehat itu loh. Kurangin kopi, kurangin es, kurangin yang karbonat, yang minuman karbonat, kurangin semua itu kalau bisa dihilangin. Anak-anak muda sekarang ya, supaya kita punya hari depan yang baik, punya masa depan yang baik, sehingga berkat Tuhan berlimpah dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Jangan cuma tepuk tangan, mikir. Nah, sekarang saudara yang berada di dalam masa tantangan misalnya. Tantangannya apa? Pandemi COVID-19 ini yang nggak tahu kapan berakhir. Ada yang tahu kapan berakhir? Nggak ada. Kita mau bertemu orang, protokol prokes yang ketat, betul nggak? Datang ke sini aja ketat. Di bawah tuh ada Yali kan, di testing. Saya tadi di testing 36,5 aman Pak katanya, lewat. Habis lewat Pak cuci tangan. Saya diperintah begini, cuci tangan. Pak baru cuci tangan baru naik, saya baru naik ini. Seperti itu ya. Apalagi mau bertemu dengan orang-orang misalnya rekan bisnis, mau bertemu dengan calon klien atau bertemu dengan tamu perusahaan, kita harus prokes, saudara. Betapa repotnya itu seperti itu. Betul nggak? Kita ini tantangan, kita masuk dalam tantangan, kita masuk dalam dapur api nih hari ini gitu. Di satu pihak kita ditantang untuk supaya tetap prokes, supaya tetap menjaga diri, supaya kita tetap cuci tangan, kita tetap pakai masker, kita tetap jaga jarak. Tapi di pihak lain, kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita dituntut untuk memenuhi nafkah kita. Memenuhi nafkah kita itu menyangkut hidup kita, betul nggak? Tapi memenuhi nafkah hidup kita, salah satunya kita harus bersentuhan dengan orang-orang lain gitu, yang memberikan kita resiko yang tinggi untuk ketularan virus ini. Kita takut untuk tertular, kita cemas untuk tertular, kita sangat khawatir untuk tertular, dan kita juga takut menularkan kepada orang, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Sehingga itu membentuk kita stres, kan, kita depresi. Itu juga dapur api. Amin. Tidak seorang pun yang bisa mengelaknya, tidak seorang pun yang bisa menghindari virus ini. Kita juga tidak bisa ada seorang pun yang bisa mengobati virus ini, karena belum ada obatnya sampai sekarang ini. Kalau pemerintah menyediakan program untuk vaksin, ikut saudara, cepat-cepat daftar. Jadi saya sudah divaksin 2 kali. Ternyata saya dikategorikan sebagai manula. Gak apa-apa, biarin aja gitu. Saya ikut vaksin manula 2 kali udah. Saya bilang biarin aja, syukur nih. Kita lihat KTP, beda 2 tahun Pak, gak apa-apa, masuk aja udah. Syukur saya bilang tuh, saya udah divaksin itu. Ya kan? Ini tantangan saudara. Ini adalah dapur api. Dapur api pandemik COVID-19 ini bukan hanya kita, bukan hanya di Bekasi, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia menghadapi dapur api yang sama. Amin saudara. Hari ini ada saudara yang lagi kesulitan finansial, kesulitan keuangan. I know, saya hafal betul.
Orang-orang yang kesulitan seperti ini. Kontrakan belum bayar, sementara pemilik rumahnya sudah gedor-gedor. Amin. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sebelum jatuh tempo orangnya udah datang. Pak mau nyambung nggak? Pak mau nyambung nggak? Nyambung gimana? Orang mau makannya susah gitu loh, ya kan? Orang seperti itu. Orang yang kesulitan dia seperti itu. SPP anak belum bayar. Padahal udah nunggak 2 bulan. Anak mau masuk kelas ya dulu ya. Anak mau masuk kelas, di depan kelas tanyain. Yos, SPP belum bayar. Orang tua dipermalukan ya gitu. Dipermalukan anaknya seperti itu. Itu kan dapur api, saudara. Kita masuk dapur api juga. Listrik, air belum bayar. Itu risikonya itu 1 bulan belum bayar, nggak bayar langsung diputuskan. Itu pontang panting. Akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang seperti itu. Belum lagi tunggakan kendaraan yang belum bayar, padahal udah lama jatuh tempo. Tinggal leasingnya datang diambil. Sorry Pak, di kendaraan diambil. Belum lunas. Amin. Hutang menumpuk. Itu kesulitan saudara. Itu juga dapur api. Nah, seperti halnya Sadrak, Mesak dan Abednego yang masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mungkin sikon saudara mungkin saat ini seperti itu. Yang mirip-mirip seperti itu. Mereka bertiga dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Tapi Alkitab mencatat, Raja Nebukadnezar sebagai saksi hidup ini, mereka melihat, raja itu melihat, bukan hanya mereka bertiga, tapi ada 4 orang ya. Saya bacakan ayat yang ke-25. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, kita sepakat peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego dilempar ke dapur api itu peristiwa mukjizat. Amin. Amin saudara. Saya percaya orang keempat yang rupanya seperti anak dewa yang Raja Nebukadnezar lihat itu adalah Yesus Tuhan sendiri. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Mesak dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala tanpa cedera sedikit pun. Bukankah ia juga akan melepaskan saudara lebih lagi dan melepaskan saudara dari dapur api saudara? Amin. Bagi saudara yang saat ini sedang masuk dalam api, dalam dapur api, sebagai hamba Allah saya mau katakan, untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti tolong. Oleh karena itu jangan menyerah, maju terus dalam Tuhan. Alkitab mencatat, perapian yang sudah dipanaskan 7 kali sekalipun tidak mampu membakar Sadrak, Mesak dan Abednego, karena ada orang keempat yang menyertai mereka. Karena di tengah nyala api itu mereka tidak terbakar, bahkan rambut pun tidak terbakar. Begitu juga dengan saudara. Saudara boleh di tengah-tengah masalah, boleh di tengah-tengah persoalan, di tengah tantangan, di tengah kesulitan. Saya percaya saudara akan tetap berdiri tegak. Karena apa? Karena yang saudara sembah adalah Yesus Kristus yang memberikan kelepasan, yang memberi pertolongan, dan yang memberi kemenangan buat saudara. Amin. Itu yang harus kita pegang. Jangan lihat kabur api itu, jangan lihat api yang menyala-nyala itu, tapi melihat orang keempat yang menyertai saudara, yaitu Yesus sendiri yang sanggup melepaskan saudara. Dan sebagai penutup, pada ayat 26 dikatakan seperti ini. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Nah saudara lihat, mereka bertiga sukses keluar dari perapian dalam keadaan hidup dan segar bugar. Bahkan raja menambahkan kepada mereka panggilan tambahan, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Begitu juga dengan saudara. Saudara akan keluar dari api saudara dengan tidak kurang suatu apapun, karena ada penyertaan Tuhan. Dan bahkan saudara akan mendapatkan tambahan berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Sebagai penutup, saya mau katakan demikian. Saudara bukan saja akan mengalami pelepasan, pertolongan dan kemenangan, tapi juga saudara akan melihat perkara-perkara besar yang sudah Tuhan sediakan buat saudara. Amin.
Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Mari kita masuk berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kalau hari ini saudara melihat banyak perkara yang saudara tidak mengerti, bahkan banyak masalah, persoalan, tantangan, kesulitan yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Saudara bahkan sudah sampai pada tahap tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan kepada siapa harus dimintai tolong. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau katakan, teruslah berharap dan percaya kepadanya. Karena Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Tuhan tidak tidur. Tuhan tetap akan rangkul dan Tuhan akan tetap tolong. Jangan menyerah. Maju terus sampai datang pertolongan dari Tuhan, dan itu pasti tidak akan pernah terlambat. Tuhan menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala dan melepaskan mereka. Tuhan yang sama juga pasti akan menyertai saudara, dan engkau akan keluar dari apimu dengan selamat. Kalau itu menjadi pokok doamu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan bersama saya. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Markus 16 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang itu sembuh. Tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, engkau lihat tangan anak-anakmu yang ditaruhkan pada bagian tubuh yang sakit. Hamba klaim firman-Mu di dalam Markus 16 ini, yaitu ketika kami meletakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, maka tubuh itu sembuh. Maka oleh bilur-bilur Yesus, hamba katakan, terimalah kesembuhan. Terima kesembuhan. Apapun penyakitmu hari ini sudah diangkat, sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai. Sampaikan melalui hamba-Mu, kiranya Kau terus memakai hamba-Mu mengurapinya, dan juga Tuhan yang memberkati apa yang dia pegang kerjakan, memberkati seluruh keluarganya di dalam nama Yesus.
Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini? Haleluya, amin. Terima kasih buat hambanya Pendeta Rusdi, dan tanggal 26 Mei hari Rabu ya berarti ya. Pendeta Rusdi akan dilantik sebagai pendeta muda saudara ya oleh Gereja Bethel Indonesia, dan saya memang minta beliau khotbah sebagai, saya bilang sebagai pendeta muda dan juga sebagai opa yang baru jadi opa saudara ya. Rusdi baru jadi opa, cucu pertamanya namanya siapa? Safiel ya, Safiel. Itu lahir tepat di hari kenaikan Tuhan Yesus dan hari raya Idul Fitri ya. Haleluya ya. Jadi sebetulnya saya mengusulkan nama saudara. Harusnya namanya Muhammad Isa Al-Masih gitu. Tapi gak disetujuin saudara usulan saya. Sayang sekali ya, itu dapur api. Usulan saya gak disetujuin. Haleluya. Dan saudara, saya kenapa minta beliau khotbah, karena lagi jenguk terus ngobrol-ngobrol, beliau bilang sharing materi ini. Saya bilang, oh bagus-bagus tuh, khotbahin aja gitu ya. Itu gara-gara waktu di rumah sakit pas Pak Rusdi lagi pasang ring, katanya beliau nanya sama istrinya, siapa dapur api kamu? Langsung istrinya bilang, papa, katanya gitu. Papa dapur api saya gitu kan. Terus saya tanya istri saya, kalau dapur api kamu siapa? Untung dia jawab bukan saya. Ya. Saya tanya, saya apa? Oh, mesin ATM. Jadi ibu-ibu ya, bapak-bapak coba nanya nanti habis ibadah ini ya, siapa saya gitu ya. Haleluya. Dan saudara, saya sengaja minta Pak Rusdi juga khotbah karena saya juga nggak bisa siapin khotbah dengan baik minggu ini. Dan minggu depan saya berdoa saya juga bisa menyampaikan firman buat saudara. Seperti yang saya sudah sampaikan di WA Group, saudara, saya ke depan akan banyak bepergian karena seperti yang saya sudah sampaikan ada satu pekerjaan baru yang saya emban, di mana itu akan membawa saya pergi ke 7 kota dan setengah minggu hidup saya di Jakarta, setengah minggu di Sumatera, saudara. Saya berharap tetap bisa menyediakan waktu, dan saya udah bilang sama para mentor, untuk para mentor saya pasti akan sediakan waktu 1 kali dalam sebulan untuk discuss. Jadi itu pentingnya Bapak Ibu sekalian tergabung di dalam mentor, karena para mentor ini akan memberikan pelayanan lebih kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga saya akan mendapatkan informasi tentang jemaat melalui para mentor ini ya. Dan saya ingin titip pesan satu aja sebelum kita perjamuan kudus. Lagu yang tadi barusan saudara nyanyikan ya, itu menurut saya agak kurang memihak lagu tersebut saudara. Karena banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Saya waktu pertama kali dengar lagu ini, menurut saya seharusnya nggak terjadi buat orang-orang yang sudah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Karena hari ini kebetulan juga hari Pentakosta kita rayakan saudara, hari pencurahan Roh Kudus. Buat orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus harusnya banyak perkara yang saudara bisa mengerti ya. Bukan tidak dapat dimengerti. Kalau tidak dapat dimengerti, belajar saudara. Jadi tadi persis seperti khotbah Pak Rusdi bilang, ada kalanya kita masuk dapur api memang Tuhan izinkan. Tapi seringkali dalam pengalaman kekristenan saya saudara, dapur apinya diciptain sama saudara sendiri. Ya, tadi rasa gengsi, males gitu ya. Dan saya mau katakan sama saudara, udahlah, stop lah. Jadi kalau saudara mau ngalamin berkat-berkat Tuhan, sama seperti tadi malam ada yang DM saya pengen sukses seperti Pak Jun, gimana caranya? Saya bilang, Tuhan yang bikin saya sukses. Langsung dia balas lagi, iya nih Pak, saya banyak dosa. Nah ya udah tahu kan? Ya udah kamu sendiri udah tahu, saya bilang. Ya beresin, deal with it, gitu kan? Beresin itu, urus dirimu sendiri gitu. Ya, jadi kalau saudara hari ini masih ngerokok, sorry. Kalau nanti kemudian hari saudara kanker paru-paru, salah siapa? Salah sendiri, saudara. Saudara masih makan jeroan, lalu saudara sakit hipertensi, salah siapa? Salah sendiri, gitu. Jangan saudara ada jeroan dan sebagainya, kawan-kawannya lemak semua, saudara berdoa, Tuhan kuduskan makanan ini. Tuhan gak bisa menguduskan itu, saudara ya. Dia gak bisa kudusin. Saudara udah tahu saudara punya asam lambung, saudara punya saudara makan yang pedas-pedas sambil berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Tuhan bilang gak bisa. Sama seperti anak-anak muda sini, engkau mungkin menyukai
hanya Geraldine mungkin, kau mungkin menyukai ya, perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Kau gak bisa lalu menumpang tangan atas mereka dan berkata, aku klaim jadi milikku. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Kalau dia gak suka sama lu, itu nasib lu, ya kan? Itu gak bisa. Jadi saya mau katakan sama saudara, yuk udahlah. Ya di GP Live, saudara diajarkan untuk tidak manipulasi rohani. Ya, apa yang saudara bisa doakan, doakan. Apa yang saudara harus kerjakan, lu kerjain. Lu malas ya salah lu sendiri. Ya, jadi saya mau katakan sama kita semua, saya banyak nemuin banyak perkara kita bisa mengerti. Persoalannya, do you wanna do it or not? Saudara mau jalanin apa enggak? Ini habis gereja saya bilang sama istri saya mau keliling cabang. Sekarang liburan saya bekerja. Bekerja adalah liburan buat saya. Ya kenapa? Karena buat saya pengen produktif. It's up to you. Saudara mau, oh saya mau berdoa aja Pak biar berkat-berkat Tuhan turun, ya itu terserah lu lah. Ya. It's up to you. Tapi buat saya, apa yang saudara bisa kerjakan, kerjakan. Orang malas sama orang rajin, waktunya sama loh, 24 jam. Yes. Tapi orang sukses, dia memanfaatkan waktu yang tidak digunakan oleh orang gagal. Karena orang gagal tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi orang sukses memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi sekali lagi saya mau katakan buat kita semua, mari. Ada banyak perkara yang saudara nggak bisa mengerti, cari tahu caranya, belajar, ya. Apalagi sekarang udah zaman digital, semuanya gampang, banyak tutorial di YouTube, ya. Istri saya juga saya suka bilang, apa yang kamu mau tahu, klik aja YouTube, ada semua, ya, ada semua. Tinggal mau apa enggak, ya. Jangan nonton Korea mulu. Korea nggak akan membawa saudara masuk ke dalam kebebasan finansial, ya. Nggak akan saudara nonton drakor terus saudara jadi kaya gitu. Ya. Jadi saya mau katakan sama saudara, bukan nggak boleh, boleh, silakan saja. Tapi use your time wisely, ya. Gunakan waktu saudara dengan bijak, ya. Jadi kalau dibilang Pak, itu cowok ganteng banget Pak, tapi dia Abdullah Pak, ya terserah lu, terserah lu lah. Kayak ada anak muda tanya sama saya, Pak, boleh nggak gua pakai tato biar keren? Hari ini keren. Badan lu masih oke, kulit lu masih kenceng. Jadi kalau lu tato macannya galak banget. Tapi usia lu nanti 70, kulit lu kendor. Itu macan yang keren jadi Hello Kitty loh. Udah dipikirin belum? Ya kan gambarnya pisau komando, tajam. Ya nanti umur 60 kulitnya kendor. Kebayangnya jadi peniti ya. Dari pisau jadi peniti. Jadi saya, saudara yang udah mengenal saya 8 tahun, saya bukan tipikal pendeta yang kayaknya ngeroh banget begitulah ya. Gunakan otak saudara. Bilang kanan kirinya, gunain otak lu. Ini dikasih Tuhan loh. Ya, dikasih Tuhan. Ya, roh, jiwa, tubuh ya. Minggu depan semoga kita bisa jumpa lagi saudara, dan saya berharap kita semua bisa mulai hari ini beresin lah. Jangan sampai apinya saudara yang ciptain sendiri gitu ya. Apalagi main api saudara ya. Oke, bagi berdiri kita sama-sama saudara. Saya bersyukur bisa jumpa saudara minggu ini, dan saya yakin minggu ini sepanjang minggu depan Tuhan pasti sertai kita semua saudara. Amin ya. Tuhan pasti sertai kita semua. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus makanlah. Mari angkat anggur di tangan kananmu dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang memberikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Di dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Kita mau nyanyi, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu, terimalah hidupku sebagai persembahan yang segala puji,
hadir hari ini maupun yang secara online, Engkau yang mengetahui dapur api mereka. Biarlah pagi hari ini merupakan satu kabar baik buat mereka, bahwa mereka enggak sendirian di dalamnya, bahwa ada Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya untuk Tuhan Yesus menemani mereka di dalam pergumulan mereka, tetapi Tuhan Yesus hadir untuk membawa mereka keluar dari pergumulan mereka. Bapa, biarlah kiranya firman yang sudah disampaikan ini bukan hanya masuk ke telinga dan di pikiran kami, tetapi juga kami terapkan, kami lakukan apa yang kami bisa lakukan, kami lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami lakukan tanggung jawab kami, bagian kami, dan kami percaya Engkau Tuhan yang melakukan bagian-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang minggu ke depan, minggu di mana Tuhan menuntun kami untuk berjumpa dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, pulanglah, terimalah rahmat berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya, susah payah tidak menambahinya, malah petaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan mulai hari ini sampai Maranatha, dialah Yesus pertolonganmu, pemelihara hidupmu, sahabatmu, Bapa Guru,